Halo semuanya, kenalin nama aku Muhammad Alvin Safitra, NIM-aku 1432401141. Salam kenal semuanya. Halo teman-teman, perkenalkan aku Mutia Rizka Putri dengan NIM 114230012. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dina Sari dengan NIM 142240053. Salam kenal. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai monopoli, teman-teman tahu nggak sih sejarah monopoli itu sendiri? Monopoli diciptakan pada tahun 1903 oleh Elizabeth Mary. Monopoli diciptakan dengan tujuan untuk mengetahui teori pajak global serta monopoli ekonomi pada zaman tersebut. Pada tahun 1935, monopoli mulai berkembang dan disukai oleh banyak kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Pada zaman sekarang ini, monopoli digunakan sebagai media pembelajaran untuk semua kalangan. Oke teman-teman, kita memasuki tahap pembahasan. Mari kita semua menyaksikan bagaimana sih monopoli ini bisa menjadi bahan pembelajaran yang interaktif untuk semua kalangan. Video ini bersumber dari YouTube sebagai contoh interpretasi pembelajaran berbasis monopoli. Monopoli merupakan ikon permainan papan yang dimainkan di seluruh dunia, memiliki potensi transformasional untuk dieksplorasi sebagai alat pembelajaran yang kreatif. Materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum dapat diintegrasikan secara efektif dengan melakukan modifikasi strategis pada elemen-elemen permainan. Lanskap pembelajaran yang kaya ini terdiri dari papan permainan yang disesuaikan dengan petak-petak materi pembelajaran, kartu soal yang menguji pemahaman, kartu dana umum untuk menampilkan kejutan yang tak terduga, kartu kesempatan yang mengandung berbagai dinamika, kartu hak milik yang menunjukkan aset, uang mainan yang merefleksikan transaksi finansial, dadu yang mengukur kemajuan, dan miniatur rumah yang menunjukkan penguasaan permainan. Dengan konfigurasi ini, monopoli berkembang dari sekadar hiburan menjadi sebuah simulasi edukatif yang interaktif dan bertujuan untuk membantu beragam kelompok usia memahami ilmu pengetahuan. Dengan memodifikasi elemen-elemennya seperti papan permainan yang berisi petak materi pembelajaran, kartu soal, simulasi transaksi finansial, monopoli merubah menjadi media edukatif dan interaktif. Penelitian di SD Kabupaten Erengkrang menurut Anwar DDK pada tahun 2022 membuktikan bahwa integrasi monopoli dalam pembelajaran IPA meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Hal ini terjadi karena permainan mengubah materi abstrak menjadi konkret dan memicu partisipasi yang sangat aktif dan membuat pembelajaran lebih sangat menyenangkan. Prinsip serupa juga berlaku untuk pembelajaran tematik di SD, di mana monopoli membantu siswa memahami konsep kompleks melalui visualisasi dan interaksi sosial. Potensi monopoli tidak terbatas pada tingkat dasar. Permainan ini dapat dimodifikasi untuk mengajarkan konsep ekonomi lanjutan di SMP atau SMA, seperti inflasi dan mekanisme pasar, bahkan menjadi simulasi kewirausahaan di perguruan tinggi. Namun, implementasinya menghadapi tantangan, seperti desain materi yang sesuai kurikulum dan pelatihan guru untuk mengoptimalkan permainan sebagai media pembelajaran. Solusinya adalah kolaborasi antara pendidik, ahli materi, dan desainer game, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperkaya pengalaman belajar. Dengan demikian, monopoli tidak hanya menjadi alat hiburan, tetapi juga sarana efektif untuk membangun literasi finansial, keterampilan sosial, dan pemahaman akademik secara interaktif. Itulah hasil video pembahasan dari monopoli sebagai media pembelajaran yang interaktif bagi semua kalangan. Sekarang kita memasuki tahap akhir. Selama hampir 1 abad keberadaannya, monopoli telah melampaui batasan generasi, membuktikan dirinya sebagai warisan budaya yang kaya akan potensi pedagogik. Berbagai penelitian telah mengkonfirmasi bahwa
Pembelajaran yang inheren dalam monopoli dapat mengembangkan keterampilan sosial, literasi finansial, dan peningkatan motivasi, memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa yang di berbagai jenjang pendidikan. Monopoli telah membuktikan dirinya sebagai lebih dari sekedar permainan. Ia adalah alat pembelajaran lintas generasi yang adaptif, mampu mengajarkan keterampilan sosial, keuangan, serta konsep akademik melalui modifikasi yang inovatif. Dengan implementasi yang tepat, monopoli akan terus relevan dalam mencetak generasi cerdas yang siap menghadapi kompleksitas di masa depan. Tetap relevan untuk mencetak generasi yang cerdas, yang siap menghadapi tantangan masa depan jika digunakan dengan cara yang tepat.